Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu fikih, yaitu materi kita pada hari ini pada bab 3, yaitu binatang halal dan haram. Kali ini kita akan membahas tentang yang A, yaitu binatang yang halal. Nah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang binatang yang halal. Pembahasan kita yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu binatang halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu penyembelihan binatang agar halal. Selanjutnya yaitu binatang halal berdasarkan Al-Quran. Yang pertama itu binatang ternak. Binatang ternak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat pertama, yang artinya binatang halal bagimu kecuali yang akan dibutuhkan kepadamu. Yang kedua yaitu binatang buronan dari laut maupun makanan dari laut. Binatang buronan dan makanan yang berasal dari laut dihalalkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buronan laut dan makanan yang berasal dari laut, bagimu makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu binatang yang halal berdasarkan hadis. Binatang halal berdasarkan hadis yaitu ayam dan belalang. Dihalalkan jenis binatang di atas mengandung manfaat. Yang pertama yaitu menyehatkan jasmani dan rohani, menumbuhkan semangat dan gairah. Yang ketiga yaitu menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menambah kerusukan dalam beribadah. Selanjutnya yaitu penyembelihan binatang agar halal. Dalam penyembelihan tidak boleh asal-asalan ataupun asal binatang sudah mati. Di sini ada syarat-syarat penyembelihan binatang. Ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama harus beragama Islam. Orang yang menyembelih hewan ataupun menyembelih binatang itu harus beragama Islam, tidak boleh beragama non-muslim. Jikalau orang yang menyembelih binatang tersebut non-muslim, maka hewan itu akan haram ataupun tidak sah untuk disembelih. Yang kedua yaitu harus berakal sehat. Orang yang menyembelih harus berakal sehat, tidak boleh dalam keadaan gila ataupun mabuk. Jikalau orang yang menyembelih binatang tersebut dalam keadaan gila ataupun mabuk, maka hewan itu tidak sah ataupun dikatakan haram dalam untuk mengkonsumsinya. Maka dari itu orang yang menyembelih binatang ataupun hewan sembelihan harus berakal sehat. Yang ketiga yaitu harus membayis. Maksud dari membayis, orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ataupun mana yang betul ataupun yang salah. Orang yang sudah terbiasa dalam penyembelihan. Dan tidak boleh anak-anak untuk menyembelih binatang tersebut. Jikalau anak-anak menyembelih binatang tersebut, maka hewan sembelihan tidak sah ataupun haram. Nah, makanya adik-adik kalau masih kecil ataupun belum baligh tidak boleh untuk menyembelih binatang. Selanjutnya yaitu syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih yaitu ada dua. Yang pertama yaitu binatang yang disembelih harus hidup, tidak boleh mati. Kalau binatang yang sudah mati, entah apalagi disembelih karena dia udah mati, itu pun udah menjadi bangkai kalau tidak disembelih. Yang kedua itu binatang yang disembelih harus halal. Nah, binatang yang harus disembelih itu harus halal, tidak boleh binatang haram untuk disembelih. Contohnya binatang yang halal yang disembelih yaitu seperti ayam, sapi, dan kerbau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat alat penyembelihan. Yang pertama itu harus tajam. Alat yang kita sembelih, yang kita pakai untuk menyembelih itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Karena kalau bahannya tumpul, maka kita akan sama dengan menyiksa hewan tersebut. Yang kedua itu terbuat dari besi, baja,
ataupun batu, bambu, ataupun kaca. Yang ketiga yaitu bukan kuku, gigi, ataupun tulang. Kita tidak boleh menyembelih hewan dengan menggunakan kuku, ataupun gigi, ataupun tulang. Yang terakhir yaitu sunnah dalam penyembelihan. Yang selanjutnya yaitu sunnah dalam penyembelihan. Yang pertama yaitu harus menghadap kiblat. Kita menyembelih binatang harus menghadap kiblat karena disunahkan dalam menyembelih menghadap kiblat. Yang kedua yaitu menyembelih pada bagian leher, tidak boleh bagian pada tubuh yang lain. Karena terdapat di bagian leher itu terdapat urat nadi dan tabung nyawa dan aliran makanan. Yang ketiga itu menggunakan alat yang tajam. Seperti yang tadi sudah diberikan contoh-contoh alat yang tajam terbuat dari apa saja. Yang keempat yaitu mempercepat dalam penyembelihan. Tidak boleh bertele-tele, karena kalau kita bertele-tele akan menyiksa hewan tersebut. Yang kelima yaitu melepaskan tali pengikat setelah disembelih. Kita harus melepaskan ikatan pada kaki hewan tersebut setelah hewan itu disembelih. Maka ikatan tersebut harus kita lepaskan. Yang keenam yaitu memperlakukan dengan baik dan tidak kasar. Kita menyembelih harus berperilaku baik dengan hewan tersebut dan tidak mengkasar-kasarkan dalam keadaan menyembelihnya. Cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Maka Bapak akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baiklah, dengan keadaan COVID-19, marilah kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kita harus menjaga selalu kesehatan kita. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.